Hai, balik lagi sama saya. Nah, sebelum-sebelumnya kita udah ngomongin tentang bagaimana melakukan estimasi dari segi volume penjualan. Nah, kali ini kita akan ngomongin dari segi pricing. Tapi fokus kita adalah ngomongin strategi-strategi pricing atau strategi-strategi penentuan harga. Kenapa kita tidak berbicara tentang bagaimana penentuan harganya? Karena sebelumnya kita sudah membahas itu di course sebelumnya atau ke pembelajaran sebelumnya. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang product pricing. Apa sih itu product pricing? Kalau kita ingat-ingat lagi apa itu product pricing atau penetapan harga sebuah produk, ini adalah sebuah proses di mana kita menentukan value yang kita tetapkan berdasarkan produk tersebut, mungkin dari internal dan eksternal. Value ini nanti yang akan atau harga ini akan dibayarkan oleh seorang konsumen untuk melihat apakah value yang mereka inginkan sesuai atau tidak. Jadi product pricing ini sangat penting bagi sebuah bisnis karena melihat kalian bisa sukses atau enggak itu dari segi penentuan harganya. Kalau misalnya dari segi penentuan harganya sudah tidak sesuai, kalian terlalu mahal, terlalu rendah, itu juga mengakibatkan bisnis kalian juga tidak sukses. Oleh karena itu penting kita bagi seorang pebisnis, pemilik bisnis untuk tahu strategi-strategi apa yang harus kita pahami dalam sebuah bisnis. Nah, bagaimana cara penentuan harga? Ingat, ketika kita berbicara tentang penentuan harga, ada dua konsep penting yang harus kalian pahami, yaitu dari segi jenis-jenis cost atau jenis-jenis biaya. Ada dua biaya yang harus kalian pahami, yaitu adalah fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya tidak tetap. Bedanya apa? Fixed cost itu adalah semua biaya yang kalian keluarkan dari satu periode ke periode lain itu tetap. Dalam artian berapapun jumlah kalian produksi, berapapun jumlah produk kalian yang terjual, berapapun jumlah jasa yang kalian tawarkan, itu harganya tetap. Misalnya apa? Kayak sewa tempat, sewa gedung, sewa tanah. Misal, kalian sudah menyewa sebuah gedung, sebuah rumah. Kalian melakukan produksi 1 unit dengan 1000 unit, itu sama aja. Sama-sama sewa gedung 1 bulan, katakanlah 10 juta. Jadi fixed cost itu mau kalian produksi berapapun, itu harganya juga tetap. Berbeda halnya dengan variable cost. Variable cost itu besaran cost atau besaran biayanya tergantung pada jumlah barang atau service yang kalian produksi. Semakin banyak barang yang kalian produksi, otomatis biaya variabelnya juga akan makin besar. Nah, misalnya kayak apa? Oke, biaya bahan baku. Biaya bahan baku kan artinya semakin banyak produk yang kalian ciptakan, maka bahan bakunya makin banyak. Perlu diingat itu adalah konsep dasar dalam pembentukan harga. Harus ingat ada fixed cost, ada variable cost. Nah, ketika berbicara bagaimana cara menentukan harga, menetapkan harga itu bisa dikatakan sebagai seni. Kenapa? Karena kita harus melihat beberapa aspek. Nggak bisa hanya menentukan harga, oke, cost kita segini, harga kita segini. Nggak. Atau kita hanya kayak, udahlah kita mau jualan, kita nggak menentukan cost kita berapa, yang penting udah tak jual dengan harga 10.000. Dasarnya apa? Ya udah aku pengen harganya 10.000. Nggak bisa. Kita harus belajar seninya terkait dengan penetapan harga. Nah, tipe-tipe pricing strategi atau strategi penentuan harga itu sebenarnya ada banyak. Cuman fokus kita kali ini hanya ada 3 yang akan kita bahas. Yang paling dasar adalah cost based pricing, yang kedua adalah market oriented pricing, yang ketiga adalah dynamic pricing. Ini apa? Bedanya apa? Kita akan bahas satu-satu terkait dengan strategi-strategi ini. Yang pertama kita akan ngomongin tentang cost based pricing. Bisa dikatakan itu dasarnya lebih ke cost. Seperti namanya, cost based pricing. Dasar pembentukan harga ini adalah biaya yang kita keluarkan. Jadi kasarannya adalah kita menentukan berapa sih cost yang kita keluarkan dalam satu periodenya, dalam satu produknya, dalam satu waktunya. Kita akan tahu berapa variable cost-nya, menghitung variable cost-nya berapa, lalu kita akan menentukan berapa fixed cost-nya. Kita tentukan dulu dasarnya adalah cost, nggak ada yang lain. Kita menentukan dari segi internal saja kalau cost based pricing ini. Nah, biasanya strategi ini yang digunakan oleh sebuah startup yang masih sangat baru belajar. Mereka akan melihat dari segi kita berapa ya cost-nya, berapa ya biaya yang kita keluarkan. Lalu dari sana
tinggal ditambahkan berapa persentase yang kita inginkan. Persentase yang kita inginkan bisa dikatakan sebagai markup. Berapa keuntungan yang kita inginkan, kasarannya gitu. Itu adalah cost based pricing. Nah, di sini bisa dilihat cost based pricing adalah dari cost, jumlah cost yang kita keluarkan untuk satu produk ditambahkan dengan markup yang kita inginkan atau kenaikan harga yang kita inginkan menjadi sebuah harga. Berapa markupnya? Balik lagi, itu kebijakan dari perusahaannya masing-masing, dari bisnisnya masing-masing. Kalau misalnya service itu bisa 100%, bisa, atau mungkin mau teman-teman mau 50%, mau 70%, itu balik lagi ke kebijakan bisnisnya teman-teman. Nah, dari sana, dari cost yang kalian tentukan ditambahkan dengan markup, ketemulah sebuah harga atau sebuah price. Ini adalah cara yang paling simpel dalam menentukan harga. Tapi balik lagi, semua strategi pasti ada plus minusnya, sama halnya dengan cost based pricing atau cost plus pricing ini. Tapi sebelum kita membahas tentang apa plus minusnya, inilah kita ambil contoh terlebih dahulu. Misal, teman-teman menciptakan sebuah produk di mana material cost, berarti bahan bakunya itu adalah 20.000. Lalu labor cost-nya di situ ada 10.000 dalam artian biaya tenaga kerjanya, dan ada biaya overhead sebesar 8.000. Biaya overhead ini adalah biaya-biaya yang kalian keluarkan yang tidak berkaitan langsung dengan biaya produksi. Misalnya biaya pemasaran, biaya administrasi, dan yang lainnya. Nah, lalu kalian tambahkan persentase markup sebesar 50.000. Sehingga kalau menggunakan konsep tadi, cost ditambah dengan markup, ketemunya adalah 57.000. Jadi, harga yang kalian jual atau harga yang kalian tawarkan kepada konsumen untuk produk kalian adalah 57.000. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pasti ada plus minusnya nih. Kita bahas dari keuntungannya dulu. Kalau teman-teman menggunakan konsep atau strategi ini, yang pertama, cost based pricing itu adalah cara paling simple. Kenapa? Karena kita hanya tahu dari segi cost kita berapa, ditambahkan markup yang kita inginkan. Selain itu juga, kita akan tahu harga yang kita terapkan itu sudah pasti akan menutupi biaya-biaya yang kita keluarkan. Sudah jelas pasti. Loh, kenapa? Karena kita dasarnya adalah yang kita dasarnya adalah cost, atau bisa dikatakan sebagai biaya yang kita keluarkan. Cost kita berapa, kita tambahin markup. Kita cuma ngambil markupnya, costnya udah ketutup nih. Jadi sudah jelas pasti akan tertutup cost yang kita keluarkan. Di satu sisi, kalau misalnya menggunakan cost plus atau cost based pricing ini, dari segi rate-nya, dari segi profitnya bisa dikatakan cukup stabil. Karena apa? Kita bisa ngira-ngira markup yang kita inginkan berapa. Oh, berarti segini nih, segini. Tapi nggak akan ada yang namanya sebuah strategi pasti ada plus minusnya. Ada negatifnya juga nih dari sebuah bisnis ini atau sebuah strategi ini. Yang pertama, kalian bisa saja terjadi yang namanya underprice, harga di bawah, terlalu murah. Loh, kenapa? Karena kita hanya basicnya melihat dari segi cost kita berapa, lalu kita tambahkan dengan markup yang kita inginkan. Dapat untung dapat, cuman bisa saja terjadi yang namanya underprice, harganya terlalu murah. Kalau udah terlalu murah, banyak konsumen datang, tapi balik lagi, keuntungan kita tidak bisa maksimal, mungkin saja dibandingkan dengan pesaing. Karena kita tidak melihat pesaing kita gimana, harga pesaing kita gimana, kita hanya menjual berdasarkan melihat dari segi cost-nya saja yang kita markup. Yang kedua, dari segi demand atau permintaan terkait dengan produk kita yang diinginkan oleh demand-nya si konsumen, itu akan berpengaruh terhadap berapa banyaknya yang mereka mau bayarkan. Kasarannya gini, ketika ternyata demand-nya tinggi, oke lah, berapa aja yang kalian terapkan dengan markup yang kalian terapkan, konsumen mau beli. Tapi kalau demand kalian rendah, terus ternyata markup kalian ketinggian, gak akan ada yang mau beli. Jadi sangat-sangat merugikan bagi kalian ketika kalian menentukan markup yang tanpa ada dasar. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, ketika kalian menggunakan strategi ini, kalian tidak bisa berkompetisi. Kenapa? Karena tidak melihat harga yang ditetapkan oleh pesaing kalian berapa.
fokus hanya pada diri sendiri, hanya dengan bisnis sendiri, hanya dengan harga-harga, dengan cost-cost yang kita keluarkan, sehingga cost based pricing ini tidak mungkin terjadi kompetisi yang sehat karena kita hanya fokus pada kita sendiri, tidak melihat apa yang diingin harga dari kompetitor seperti apa. Oke, untuk selanjutnya kita akan ngomongin di subbab berikutnya. Terima kasih.